Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia, sudah tidak terasa kita sedang melalui beberapa materi pembelajaran dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Kini tibalah saatnya untuk membuat sebuah koneksi antar materi, di mana nanti saya akan mencari benang merah, menganalisis hubungan dari kegiatan pembelajaran modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, akan ada dua kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan koneksi antar materi ini. Yang pertama adalah menyampaikan pemahaman saya terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran yang sudah dipelajari dalam modul 1.4 ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan koneksi antar materi dari mulai modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Pertama, saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi pembelajaran yang ada di modul ini dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Banyak hal yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 ini. Di antaranya mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti apakah pemahaman saya mengenai materi-materi tersebut? Pertama, mengenai disiplin positif. Yang saya pahami, disiplin positif pada dasarnya adalah pelaksanaan disiplin yang didasarkan dari kesadaran diri, dari unsur intrinsik. Jadi bukan unsur ekstrinsik, bukan paksaan, bukan adanya hukuman dan penghargaan, tapi itu benar-benar berasal dari kesadaran dirinya. Itulah yang disebut dengan disiplin positif. Yang kedua adalah mengenai teori kontrol. Teori kontrol ini ada 5 macam. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, sebagai teman. Ketiga, sebagai pembuat rasa bersalah. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Nah, yang paling tepat diterapkan oleh seorang guru adalah teori kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kontrol sebagai manajer tersebut banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita terapkan, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Salah satunya adalah mengajarkan anak didik kita untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dia lakukan, terutama kesalahan-kesalahannya. Itu. Jadi dalam teori ini, dalam teori kontrol ini tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi konsekuensi. Yang ada adalah memperbaiki diri. Jadi konsekuensinya itu memperbaiki diri, bukan konsekuensi karena adanya hukuman yang sudah ditetapkan. Gitu. Yang ketiga adalah mengenai teori motivasi. Pada dasarnya, yang memotivasi seseorang berbuat sesuatu itu ada 3 hal. Yang pertama, karena takut hukuman. Yang kedua, karena ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga, karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah yang ketiga, yaitu karena termotivasi untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya, yang keempat adalah mengenai hukuman dan penghargaan. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa hukuman dan penghargaan itu berbeda. Dan tentu kita akan merasa bahwa penghargaan itu lebih baik daripada hukuman. Padahal menurut saya itu sama saja. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka sebenarnya kita juga sama memberikan hukuman kepada pihak lain yang tidak diberikan penghargaan.
Selanjutnya, yang kelima adalah mengenai teori kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Selanjutnya, yang keenam, mengenai keyakinan kelas. Dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kesepakatan kelas itu sudah menjadi sesuatu yang terbaik dalam mengelola kelas dan menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Ternyata pemikiran saya itu salah. Kenapa salah? Karena ada yang lebih baik daripada itu, yaitu keyakinan kelas. Apa perbedaannya? Kalau kesepakatan kelas itu sudah dijelaskan, kalau anak melanggar suatu aturan, maka hukumannya sudah ada tertera di sana. Seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas tidak seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu hukuman atau konsekuensinya tidak nampak di sana. Terus bagaimana? Kenapa tidak ada konsekuensi dan hukumannya? Nah, nanti hukumannya atau konsekuensinya itu dibicarakan dengan peserta didik yang melakukan kesalahannya. Jadi seperti berdiskusi gitu. Berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana solusi yang terbaiknya? Nah, nanti caranya dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa sih ini? Mungkin bagi beberapa orang termasuk saya, ini termasuk hal baru, pengetahuan baru. Tetapi setelah saya mempelajarinya, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Apa sih kelebihannya? Jadi dalam pendekatan segitiga restitusi ini, dalam menyelesaikan masalah dengan peserta didik, ini mendidik anak untuk berpikir kritis, bernalar kritis, mandiri, bertanggung jawab, kreatif. Nah, itu kan sudah sesuai dengan dimensi profil pelajaran Pancasila ya. Nah, dalam pelaksanaannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Misalkan ketika anak yang malah makan ketika berdoa, nah, kita itu harus bisa menstabilkan identitas dia. Yang awalnya dari identitas gagal karena dia sudah berbuat kesalahan, nah, kita rubah menjadi identitas sukses. Bagaimana caranya? Kita harus masuk ke dunia dia. Kita sebagai guru harus bisa menjadi dia. Jadi seperti ini misalkan. Tidak apa-apa, Bapak juga pernah kok melakukan hal yang seperti itu gitu. Terus Bapak juga yakin akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Karena kalau misalkan Bapak juga lapar, pasti makan lah pas berdoa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi anak tidak merasa disalahkan gitu. Oh, ternyata bukan hanya aku yang salah, orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini kita istilahnya tidak bisa menjudge kepada anak, kamu salah, tidak bisa seperti itu. Tapi kita tanyakan ke dia, kita cari alasan kenapa dia melakukan hal itu. Misalkan, kenapa kamu melakukan hal itu padahal sebelumnya kamu tidak. Nah, itu kita harus cari alasannya dulu. Untuk apa sih sebenarnya ini? Untuk nantinya kita mengetahui kebutuhan dia itu apa, begitu ya. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan keyakinan kepada anak, misalkan apakah kamu tahu atau masih ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat? Misalkan ingat, Pak. Nah, terus apakah perbuatan kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Nah, nanti di eksekusi terakhirnya adalah ajak anak untuk menyelesaikan masalahnya. Misalkan, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, seperti itu. Nanti kita membimbingnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, intinya bahwa segitiga restitusi ini sangat tepat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Keren, ini keren.
Dan menurut saya teori-teori atau materi pembelajaran yang dipelajari di modul 1.4 ini sangat menarik, sangat bermanfaat, dan jujur mungkin ini pengetahuan baru semua untuk saya. Itu sebelumnya kalau saya menyelesaikan masalah dengan siswa itu mungkin karena kita itu sebagai guru juga manusia ya, jadi ada nafsu ya, kita marah, kita langsung hukum mereka, padahal ternyata ada jalan terbaik daripada memberikan hukuman kepada anak didik kita, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pada awalnya, sebelum saya mempelajari materi pembelajaran dalam modul 1.4 ini, ketika ada anak yang salah, ya saya hukum. Ya walaupun memang sebenarnya saya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi hukumannya itu sudah ditetapkan. Misalkan ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka hukumannya sudah jelas, yaitu memungut sampah di lingkungan sekolah. Nah seperti itu biasanya. Tapi setelah saya mempelajari tentang segitiga restitusi, pola pikir saya berubah. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Itu. Nanti saya akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ketika ada permasalahan, maka saya akan menyelesaikannya dengan pendekatan segitiga restitusi. Banyak sekali hal-hal yang saya alami selama saya mendidik peserta didik di sekolah saya, di kelas saya, yang tentunya berhubungan dengan materi pembelajaran yang ada di modul ini. Yang pertama mengenai teori motivasi. Saya meyakini bahwa anak didik saya ketika mereka mematuhi sebuah aturan itu atas dasar motivasi 1 dan 2. Apa itu? Yaitu karena mereka menghindari hukuman atau ingin mendapat penghargaan. Nah itu. Jadi untuk motivasi ketiganya belum muncul, belum terlihat. Gitu. Terbukti ketika misalkan tidak diperhatikan guru, mereka ya masih melanggar. Tetapi ketika ada guru, mereka masih taat. Contohnya ketika berdoa, kalau guru diperhatikan oleh guru, mereka serius. Tetapi kalau misalkan sedikit saja perhatian guru berpaling dari mereka, mereka sedikit ngobrol atau diam, tidak ikut berdoa. Nah itu. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar. Saya tahu bahwa anak didik saya memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ada anak didik saya itu yang orangnya itu sangat usil pada orang lain gitu, baik kepada temannya ataupun ke siswa di kelas lain, sangat usil. Nah setelah saya analisis, ternyata di keluarganya itu kurang perhatian. Oh berarti kebutuhan dasar dia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya pengalaman saya tentang penerapan teori kontrol. Saya jujur saja, selama ini saya berperan sebagai pemantau. Kenapa seperti itu? Karena kan ciri khas memantau itu pasti akan menanyakan aturan-aturan yang sudah dibuat ketika ada anak yang melanggarnya. Misalkan ada murid saya yang ketika upacara dia kesiangan, maka nanti saya akan seperti ini bertanya kepada anak, kamu tahu nggak kalau upacara itu harus masuk jam berapa, mulainya jam berapa gitu. Terus tahu tidak kamu konsekuensinya kalau kamu terlambat. Nah itu saya masih seperti itu. Jujur saja saya masih seperti itu. Jadi saya termasuk guru yang masih menerapkan teori kontrol pemantau. Ya sebenarnya pertama perasaan saya sudah merasa sebagai guru yang profesional, yang hebat ya. Karena saya merasa sudah melakukan hal yang terbaik kepada anak didik, bagaimana cara mengatur kelas, mengelola kelas itu saya merasa sudah menjadi seorang guru yang hebat. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan pembelajaran di modul ini, ternyata saya sadar selama ini saya masih salah. Saya sudah tidak adil kepada peserta didik saya.
Kenapa seperti itu? Karena seharusnya dalam menyelesaikan masalah itu saya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan. Nah, tapi insya Allah kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dan bisa menerapkan teori atau pendekatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan peserta didik. Jika berbicara tentang aturan yang sudah kami buat di kelas kami, saya merasa sudah baik penerapannya karena kami sudah melaksanakan apa yang sudah kami tetapkan. Kami sudah melaksanakan apa yang sudah kami sepakati, yaitu tentang kesepakatan kelas. Tetapi kalau kita berbicara tentang hubungannya dengan teori-teori atau konsep-konsep yang ada di modul ini, ya intinya saya masih salah, masih kurang, dan itu perlu diperbaiki. Karena kan konsep yang benar itu adalah ketika menyelesaikan masalah itu bukan dengan hukuman atau konsekuensi, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi, dan itu belum saya lakukan di kelas kami. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya itu sebagai pemantau, terkadang sebagai penghukum juga. Ya, betul. Jadi saya belum bisa sebagai manajer. Nah, tetapi setelah saya mempelajari modul ini, insya Allah kedepannya saya akan berubah perilaku saya sebagai guru, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan peserta didik. Saya akan menggunakan teori atau pendekatan segitiga restitusi. Nantinya posisi saya nanti bukan hanya sebagai penghukum atau pemantau, tetapi akan berubah menjadi seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, jujur saja, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan anak. Ya tadi seperti yang saya jelaskan, pasti intinya saya akan bertindak sebagai penghukum atau pemantau. Saya rasa teori pembelajaran atau materi pembelajaran yang ada di modul 1.4 ini sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya yakin kalau saya bisa menerapkan teori-teori belajar di modul ini, insya Allah saya akan bisa menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah saya. Bapak Ibu guru penggerak yang saya hormati, sekarang kita analisis apa keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Tentu, keempat modul tersebut akan saling berhubungan, akan saling menguatkan. Seperti apakah itu? Mari kita simak penjelasannya. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sepakati bersama bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya, membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila tentu harus melalui kegiatan pembelajaran yang baik. Ciri utama pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti apakah pembelajaran yang berpihak pada murid itu?
Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang mengutamakan kodrat diri, kodrat alam, dan kodrat zaman peserta didik atau murid. Dalam hal ini, guru atau pendidik hanya berperan sebagai penuntun atau pengarah kekuatan-kekuatan yang ada pada diri anak. Selanjutnya, untuk menunjang suksesnya kegiatan pembelajaran, kita harus dapat menemukan kekuatan-kekuatan yang kita miliki melalui paradigma inquiry apresiatif agar nantinya dapat dijadikan sebagai prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi, yaitu membentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan seperti apa? Tentunya lingkungan yang memiliki budaya positif sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan pembelajaran. Itulah hubungan atau koneksi antar materi dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.